Ini tentang corona yang tak kasat mata namun ada. Tiba-tiba saja dia tiba di era manusia fana. Awal cerita, kukira hanya untuk si kaum kaya. Kini menyapa juga di kehidupan sekitarku yang sederhana. Pembunuh berdarah dingin yang tak bisa dipandang sebelah mata. Kami tak bergerak, pun tidak kemana-mana. Hanya berdiam di rumah saja. Kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Hari-hari pertama yang berlalu tak mengapa. Walau tak terbiasa, daun dan bunga sudah cukup membuat kami bahagia. Hari pun berganti minggu, dan bulan baru datang secara terburu-buru. Aku ragu ini akan segera berlalu, yang kini nyatanya memang begitu. Sudah tak tahan lagi rasanya menunggu. Desakan hati menyapa rindu datang menggebu-gebu. Ingin bertemu sesuatu yang baru, atau boleh juga ku dengar kabar yang tak lagi tentang sendu melagu. Aku mencoba untuk menulis lagi, tapi ini bukan berisi tentang puisi, apalagi tentang pertemuan dua insani. Roman picisan mengalahkan semua kisah ini. Perih, pedih, mengiris, hingga jantung rasanya mati berdiri. Hati-hati kami keluar dari pagar putih dan membuat pertahanan diri. Tangan dan kaki selalu kami cuci setiap kami pulang dan pergi. Kebersihan diri jadi perhatian kami lagi. Setidaknya itu yang kini kami sadari kembali sejak corona menjadi berita di seluruh pelosok negeri. Sedikit senyuman dari semua kepahitan akan ini adalah kulihat hutan hujan hijau kembali. Hewan dan tumbuhan bersukaria ketika mereka menerima hangatnya sinar mentari. Asap dan polusi juga tak sesak memenuhi alam bumi. Harapan tak putus aku tanamkan. Sebagai hamba Tuhan, ampunan dosa di setiap doa aku lantunkan untuk kehidupan. Ketidaktahuan semakin dalam di lorong hitam rantai kebelengguan. Bayang-bayang suram selalu mengisi di antara celah ketakutan dan kegetiran. Bagai sebuah sampan di tengah lautan, kami terombang-ambing di antara ketidakpastian. Sesuap nasi kami cari penuh kebimbangan. Terkadang harus diupayakan ketika ingatan untuk lauk di atas pinggan mengisi perut yang kelaparan. Keharusan dan kekhawatiran selalu menjadi dua pilihan yang menyakitkan. Jeritan-jeritan keinginan ku redam sebagai buah dari kesabaran. Saatnya kini untuk mengintrospeksi diri, mengkaji pribadi yang selama ini telah menjadi penduduk bumi, yang sedari dini sudah sangat keji merusak alam ini. Kita di sini tak hidup sendiri, berbagi cinta kasih kepada sesama mesti dirajut kembali. Merawat bumi dan diri sendiri adalah hal yang tak boleh dipisahkan. Akan ada masa di mana corona tak lagi mempan. Era ketika manusia kuat bertahan menghadapi berbagai cobaan. Masa ketika manusia dan alam bersanding di dalam bingkai keseimbangan. Kehidupan ini berbicara. Tuhan menyapa. Dan alam bersuara. Lalu, aku bertanya padamu kawan. Apa yang kamu rasakan? Yang dirasain harus beradaptasi karena keadaan yang ada itu memang sesuatu yang memang mengubah banyak hal gitu kan. Terus ya yang satu-satunya cara adalah beradaptasi sampai mudah-mudahan vaksinnya ketemu gitu. Soalnya nggak bisa kemana-mana, kayak cuma di rumah doang. Apalagi lagi apa kayak fresh graduate gini lagi cari kerja nggak bisa karena kan semuanya terbatas. Ya, yang saya rasakan selama ini bahasanya kita terkungkung selama ini. Selama ini saya pulang pergi setiap hari berkumpul sama keluarga. Semenjak ada COVID ini, saya di perusahaan tidak boleh melakukan aktivitas pulang pergi, tetap berada di lokasi kerja. Yang memang ini tidak bisa kita hindari, harus kita terima. Kenapa kita harus bisa menerima itu? Karena memang mungkin sudah waktunya untuk berbenah,
perasaan saya sih istilahnya ya kerasa banget gitu kan, apalagi di zaman pandemi ini. Ekonomi jadi istilahnya menipis gitu kan. Susah buat cari kerja. Jadi yang saya rindukan adalah ya kebebasan gitu loh. Maksudnya di saat sekarang ya semuanya serba berubah gitu, terbatas, dan banyak kegiatan-kegiatan yang terbatas gitu. Jadi yang saya pengen itu adalah ya balik ke normal lagi semuanya gitu loh. Ketika pandeminya hilang, virusnya hilang, ya kebebasan untuk melakukan apapun yang kita mau lagi. Yang dirinduin sih yang pasti jalan-jalan ke luar rumah ya, kayak ke mall atau kayak nonton, ketemu teman-teman. Walaupun sekarang juga bisa, tapi kan kayak dibatesin kan, kayak cuman paling kita ke rumah teman atau kemana gitu, ke tempat lain kayak agak ngeri, jadinya kayak parnoan, dikit-dikit takutnya covid tuh. Yang saya lakukannya mancing belut di kampung. Ya terus terang saya tiap pulang kampung pasti ke sawah nyari belut. Bisa berkumpul dengan keluarga yang jauh ya, agak sulit kan gitu, karena kan harus ada di rapid dulu, di swab dulu, semuanya itu kan mengandung biaya. Sementara roda perekonomian lah ya, keluarga itu sendiri agak sulit sekarang kan gitu. Yang saya rinduin untuk saat ini yaitu melakukan aktivitas sebelum masa pandemi gitu, kayak basket, berkumpul sama teman gitu kan, terus ke gunung lah, misalnya ke alam gitu kan. Harapan mudah-mudahan virusnya cepat terbasmi gitu, jadi vaksinnya cepat ketemu, vaksinnya cepat bisa diaplikasiin, dan kehidupan berangsur normal semuanya, ekonomi berangsur normal. Everything will be okay again gitu loh. Harusnya semuanya ikutin pemerintah aja sih, harus kayak gimana. Jadi biar ini cepat selesai. Kalau nggak ada yang ngikutin, kalau tetap kayak gitu ya nggak bakal selesai. Soalnya kan kalau nggak ya gini-gini terus. Emang nggak keluar, nggak perlu banget ya, mendingan di rumah aja. Lagi pula kan juga udah ada online kan, bisa beli online semuanya, nggak usah perlu harus kemana-mana. Jadi ikutin aja sih dulu biar cepat selesai. Pesannya kepada bagi masyarakat mungkin yang sebenarnya itu virus itu ada sebenarnya, tapi banyak juga orangnya itu tidak ada ya. Tapi kita tetap menjaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan tidak bepergian ke tempat keramaian. Intinya padanya tetap di rumah gitu, dan menjaga kesehatan sama anak keluarga supaya bisa diantisipasi sedini mungkin gitu. Atau mungkin ada beberapa sikap yang harus kita rubah dari biasanya dulu bersantai, berkumpul dengan tidak memindahkan masalah hal yang dapat membahayakannya sendiri. Sekarang harus lebih hati-hati. Misalkan seperti sekarang sudah ada arahan dari pemerintah, misalkan protokol kesehatan seperti apa. Misalkan kita harus setiap pergerakan kita, kemanapun kita pergi, kita harus tetap bersih kan gitu. Harapannya ya tetap sih ya, menjaga protokol kesehatan itu harus ya. Soalnya kan yang namanya kuman, bakteri, virus itu sebenarnya kan masuk dalam misalnya pernapasan atau misalkan dari segi tangan juga kan. Makanya diwajibkan pakai masker dan hand sanitizer gitu kan. Misalnya mensterilkan. Harapannya tetap itu aja, tetap jaga protokol kesehatan aja. Supaya imunitas kita tetap kuat dan tidak melemah ya otomatis kita harus berolahraga juga itu kan, olahraga dan tidak banyak beban pikiran yang kita pikirin masalah pandemik dan lain sebagainya. Itu mau pandemik makanya itu semuanya ngaruh, beban pikiran yang kita alami itu semuanya ngaruh ke imunitas.